Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Dan salah satu bukti keistimewaannya adalah meningkatnya semangat beragama kaum muslimin pada bulan ini. Masjid-masjid yang tadinya kosong mendadak menjadi penuh. Bukan hanya penuh dengan jamaah, tapi juga penuh dengan aktivitas. Di tengah-tengah membuncahnya semangat kaum muslimin untuk beribadah, sangat relevan jika bulan Ramadan ini dijadikan momentum berdakwah di jalan Allah. Karena itulah bulan Ramadan bisa disebut juga dengan syahrud dakwah atau bulan dakwah. Selain itu, Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan adalah kitab dakwah. Isi Al-Quran adalah seruan-seruan Allah kepada hamba-hambanya untuk menjalani hidup sesuai dengan yang Allah inginkan. Dakwah di bulan Ramadan insya Allah akan lebih berpengaruh dibandingkan dengan dakwah di bulan-bulan yang lain. Karena itu sudah sejatinya Ramadan ini kita jadikan sebagai wahana kita mencapai kemuliaan, wahana berdakwah di jalan Allah. Jika kita bersungguh-sungguh menghidupkan Ramadan dengan tarawih dan tadarus yang merupakan ibadah sunnah, kenapa kita enggan mengisi Ramadan dengan amalan yang wajib seperti berdakwah di jalan Allah? Bukankah orang yang berdakwah telah dimuliakan oleh Allah sebagai orang yang paling baik? Tidak ada perkataan yang paling baik selain perkataan dalam rangka berdakwah di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 33. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan biman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Dalam kitab Ad-Da'wah ila Al-Islam, Syekh Ahmad Mahmud menjelaskan tentang urgensi dakwah dalam kehidupan kaum muslimin. Beliau menyatakan, tidak akan bisa tergambar eksistensi Islam yang berpengaruh tanpa dakwah. Tidak akan tergambar kesucian Islam pada jiwa kaum muslimin tanpa dakwah yang menyucikannya dari berbagai kotoran kekufuran dan penyimpangan. Dan tidak akan tergambar tegaknya Islam tanpa dakwah yang akan menegakkannya. Dan tidak akan terbayang penyebaran Islam tanpa dakwah. Saudaraku rahimakumullah, tanpa dakwah agama ini tidak akan kuat dan tidak akan tersebar. Dengan dakwah, Islam akan kembali jaya dan kuat sebagaimana yang sudah terjadi di masa lalu. Dan dengan dakwah Islam inilah akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Karena itu hari ini kita sangat membutuhkan dakwah Islam. Semoga Ramadan kita bukan hanya kita jadikan sebagai wahana menempa diri dengan ibadah sunnah atau ibadah wajib yang bersifat ritual semata, melainkan akan kita jadikan bulan yang mulia ini sebagai momentum untuk meraih kemuliaan di sisi Allah setinggi-tingginya, yaitu dengan menunaikan kewajiban, karena tidak ada ibadah yang lebih utama daripada ibadah yang wajib. Dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih. Tidaklah hamba-hambaku beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah dengan telah aku wajibkan. Salah satu kewajiban yang sangat ditinggalkan oleh kaum muslimin padahal sangat dibutuhkan adalah dakwah Islam. Tanpa dakwah, bahtera kehidupan kaum muslimin akan tenggelam. Sebagaimana dalam suatu riwayat hadis Bukhari tentang perumpamaan orang-orang yang berdakwah, Rasulullah menyatakan bahwasanya perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang-orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang yang berlayar dengan sebuah kapal. Kemudian sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di atas dan ada sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang-orang yang berada di bawah perahu, bila mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Lalu mereka berkata, seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan bagian kami, sehingga kami tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kami. Lalu bila orang yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan oleh orang-orang yang di bawah itu, maka kapal akan tenggelam
dan semuanya mereka akan binasa. Dan apabila mereka mencegah dengan tangan mereka, maka mereka akan selamat semuanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dakwah yang kini dibutuhkan oleh kaum muslimin bukan sekedar seruan-seruan mengajak berbuat baik, bukan sekedar seruan untuk memperbaiki akhlak dan membersihkan hati, dan bukan sekedar seruan untuk meningkatkan ibadah ritual kita, melainkan seruan yang menuju ke arah perubahan, seruan menuju kepada penyelesaian problematika umat. Problematika umat tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan menerapkan Islam dalam seluruh sendi kehidupan di bawah naungan daulah Islam. Oleh karena itu, dakwah yang relevan dengan penyelesaian problematika umat adalah dakwah istinaful hayati al-Islam, yaitu memulai kembali kehidupan Islam yang dahulu pernah ada dalam kehidupan kaum muslimin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an